Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata pelajaran yang saya bawakan, yaitu otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, jadi otomatisasi tata kelola keuangan ini dulunya biasa dipanggil itu kas kecil. Jadi materi salah satunya di dalam otomatisasi tata kelola keuangan ini adalah salah satu materinya yaitu kas kecil. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa metode kas kecil, materi kas kecil ini adalah di mana sejumlah uang yang disediakan untuk mengatasi atau membiayai keperluan atasan yang sifatnya mendadak dan tidak efisien jika dibayarkan dengan cek, dan jumlah pengeluarannya itu dengan jumlah yang sedikit. Nah, dalam kas kecil, dalam metode kas kecil ini ada dua metode yang digunakan dalam pembukuan kas kecil. Ada dua metode. Nah, yang pertama itu adalah impress fund system atau yang disebut dengan sistem dana tetap. Nah, sistem dana tetap ini adalah metode di mana setiap kas pada setiap pembukuan baru itu jumlah saldonya itu sama. Nah, sehingga berapapun pengeluaran pada periode sebelumnya, untuk periode berikutnya itu jumlah kas yang ditentukan di awal itu tetap sama. Misalnya di periode sebelumnya telah ditentukan jumlah uang kas itu 1 juta. Pada pengeluarannya itu ada 800.000. Nah, untuk pembukuan berikutnya sisa saldo berarti ada 200.000. Nah, untuk pembukuan berikutnya itu saldo yang harus diisikan adalah 800.000, bukan 1 juta lagi. Sehingga setiap pembukuan baru saldo kasnya selalu sama, yaitu 1 juta. Nah, ada pada metode impress fund system ini ada sisi keuntungannya dan ada sisi kelemahannya. Nah, pada sisi keuntungannya itu yang pertama, pengeluaran uang dapat diketahui secara rinci pada setiap item pengeluaran yang ada pada pembukuan impress fund system ini. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah menghemat waktu dalam pembukuannya. Nah, kalau untuk bagian kelemahannya itu adalah uang kas itu tidak dapat diketahui setiap waktu. Jadi dia hanya diketahui pada saat pembukuan. Nah, kalau untuk kelemahan yang kedua itu administrasi kantor atau sekretarisnya yang memegang dana kas kecil ini tidak dapat mengambil atau mengisi uang kas setiap waktu. Jadi ada periode tertentunya untuk mengisi kas kecil tersebut. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, jika uang kas sudah ditentukan 1 juta di awal, nah pengeluarannya itu ternyata 800.000, untuk periode selanjutnya uang kasnya diisi seberapa besar pengeluaran yang dilakukan pada periode sebelumnya gitu, sehingga dana atau saldo pada periode berikutnya itu tetap sama seperti periode sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada sistem fluctuation fund system atau sistem dana tidak tetap. Sistem dana tidak tetap ini berbeda dengan sistem yang impress fund system atau sistem dana tetap. Kalau dana tetap tadi diisi sesuai dengan kas diisi sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan di periode sebelumnya, sehingga untuk pembukuan berikutnya itu saldonya tetap sama, yaitu 1 juta. Sedangkan pada fluctuation fund system ini adalah metode pembukuan kas di mana setiap pembukuan kas baru itu saldonya selalu berubah-ubah. Maksudnya di sini kita contohkan seperti contoh impress fund system tadi. Nah, saldo di awal sudah ditentukan 1 juta. Pengeluarannya itu setiap bulannya 800.000. Nah, sisa saldonya tinggal 200. Nah, kalau sisa saldonya tinggal 200, berarti yang diisi itu
bukan 800.000 tapi tetap 1 juta. Sehingga untuk pembukuan selanjutnya, untuk pembukuan kas baru selanjutnya itu saldonya tidak 1 juta tapi 1.200.000. Sehingga itulah yang dikatakan fluctuation fund system, di mana setiap saldo kasnya berubah-ubah. Setiap pembukuan kas baru, saldo kas itu selalu berubah-ubah, tidak sama seperti periode sebelumnya. Nah, kalau untuk mengisi kasnya pada sistem fluctuation fund system ini, dia itu diisi apabila kas sudah menipis. Sedangkan pada impress fund system tadi dia diisi pada periode tertentu. Kalau fluctuation fund system diisi pada saat dana sudah menipis. Jadi sama seperti impress fund system, fluctuation fund system juga ada sisi keuntungannya dan sisi kelemahannya. Pada sistem keuntungannya, saldo kas dapat diketahui setiap harinya. Nah, sedangkan yang keduanya itu administrasi kantor atau sekretaris dapat meminta dana kembali seperti yang saya bilang tadi. Kalau dananya sudah saldonya sudah menipis, bisa diajukan untuk pengisian dana kas kembali. Kalau fund system itu, kalau impress fund system itu tidak bisa, sehingga dia hanya diisi pada periode-periode tertentu saja. Nah, kalau kelemahannya ini hanya satu pada fluctuation fund system, yaitu tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyaknya digunakan untuk apa. Jadi kalau di impress fund system tadi itu pengeluarannya lebih rinci lagi karena dia menggunakan item-item pengeluaran pada pembukuannya. Sedangkan kalau fluctuation fund system ini tidak bisa dilihat pengeluaran terbesar itu digunakan untuk apa gitu ya. Jadi materi untuk pencatatan dana kas kecil ini ada 2 metode tadi. Yang pertama impress fund system dan fluctuation fund system. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat difahami, dan apabila ada kesalahan kata, sikap, dan perilaku, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kalian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.